Sekali lagi Injil Yohanes pasal 16 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat-a. Kalau Bapak Ibu sudah menemukannya, kita akan membacanya secara bersama-sama. Dengan judul bertekun. 2, 3. Semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu supaya apabila datang saatnya kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, pertama terima kasih kepada Tuhan Yesus karena hari ini kita masih berjumpa di dalam rumah Tuhan. Sekalipun ada berbagai pergumulan, ada berbagai persoalan, tetapi anak-anak Tuhan harus memberi waktu kepada Tuhan. Yang kedua, Tuhan mengizinkan kita untuk membaca firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan. Itu artinya kasih Tuhan masih nyata dalam hidup kita. Dan yang ketiga, kami PW hari ini memperoleh kesempatan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. Maka kami pada minggu kedua itu tanggung jawab PW untuk mengambil bagian di dalam pelayanan di jemaat ini. Saya tidak memberikan tema lain, tetapi saya tetap memberikan judul yang ada di dalam bagian firman Tuhan ini tentang tekun. Dan sebelum kita jauh untuk masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, saya ingin membawa kita untuk kita mengerti tentang apa arti tekun. Karena kadang-kadang kita hanya bicara tentang tekun, tapi ciri-ciri bahkan hal-hal yang terkandung di dalam ketekunan itu kita tidak pahami. Sehingga ketika terjadi sesuatu, dengan gampang kita mulai beralih dan tidak tekun kepada Tuhan. Perikopnya berkata tekun. Kata tekun adalah sikap atau tindakan yang sungguh-sungguh dalam mengerjakan sesuatu. Tekun adalah sikap atau tindakan yang sungguh-sungguh dalam mengerjakan sesuatu. Kalau orang tekun. Contoh, kalau orang bekerja untuk memperoleh hasil harus tekun. Tapi kalau hari ini bekerja, besok kasih tinggal 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, 2 bulan kemudian baru lanjut. Saya yakin saudara tidak akan memperoleh hasil. Sebagaimana kita melihat fakta kehidupan orang Kristen pada akhir-akhir ini. Banyak hal yang menawarkan kepada mereka sehingga ketika mereka mengikut Tuhan, ketekunan itu menjadi nomor kesekian. Kesibukan untuk dunia itu menjadi yang utama. Jadi kalau ingin untuk sukses dalam suatu pekerjaan, yang pertama adalah ketekunan di dalamnya. Sebab saudara tidak tekun, tidak akan mungkin saudara berhasil. Yang kedua, belajar. Tanyakan saja kepada anak-anak sekolah atau orang-orang yang sedang mengikuti pendidikan, jika mereka sekolah lari-lari, apakah nasib mereka akan baik? Sudah dijamin 100% tidak akan pernah berhasil. Karena belajar membutuhkan ketekunan. Kita tidak akan mungkin hari ini masuk sekolah kemudian kita pergi tinggal sampai 1 bulan, 2 bulan, 6 bulan baru kita datang masuk sekolah. Apa yang akan kita dapatkan di dalamnya? Tekun berbicara tentang sikap dan tindakan kita yang sungguh-sungguh di dalam mengerjakan sesuatu. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu melihat dari cara hidup secara jasmani, bekerja ataupun belajar adalah suatu hal yang harus ditekuni. Bagaimana dengan mengikut Tuhan? Apakah mengikut Tuhan tidak perlu ketekunan? Tentu sangat memerlukan yang namanya ketekunan. Sebab ketika kita mengikut Tuhan, kita tidak tekun, maka kita tidak akan pernah merasakan berkat firman Tuhan itu berkarya atau nyata di dalam kehidupan kita. Dan hari demi hari kita hanya menjadi penonton bagi orang-orang yang setia. Dan hal itu akan memancing kita untuk kita mulai kecewa dengan Tuhan. Ketekunan juga
mengejar sasaran meskipun ada rintangan. Karena kata tekun ini mengarah kepada suatu kegiatan yang dijalaninya dengan sungguh-sungguh. Ketekunan ini mengarah kepada suatu kegiatan yang dijalaninya dengan sungguh-sungguh. Saya mau tanya, kalau saudara berdoa tidak sungguh-sungguh, saudara dapat hasilnya? Saya jamin tidak. Bekerja secara jasmani, tanyakan saja kepada seorang petani. Jangan tanya kepada jemaat, tanya kepada Bapak Gembala. Karena Bapak Gembala sekalipun melayani, tapi beliau juga punya kebun. Tanyakan kepada beliau. Hari ini pergi buka kebun, kemudian pergi kasih tinggal 3 bulan baru balik lagi lihat. Saya mau tanya, bekas yang sedikit, yang 1 meter yang dipotong, apakah akan bertambah? Adakah tanaman yang tanam dan kemudian sudah berhasil? Tentu saja tidak. Sebagaimana itu hal kecil yang menjadi contoh di dalam kita mengikut Tuhan, bahwa termasuk mengikut Tuhan pun butuh ketekunan. Saudara, kalau tidak tekun jangan pernah bersungut dengan Tuhan, karena Tuhan tidak akan pernah memberikan berkat bagi orang yang lari-lari di hadapan Tuhan. Tuhan hanya mau memberkati mereka yang tekun, sekalipun situasi mereka sangat sulit, mereka tetap tahu bahwa Tuhan lebih berkuasa dari apapun yang ada di muka bumi. Sebenarnya firman Tuhan setiap minggu disampaikan itu sudah cukup keras, tetapi hanya yang menjadi persoalan, kadang-kadang kita duduk di dalam gereja, tapi pikiran kita kemana-mana dan kita tidak pernah konsentrasi untuk mendengar firman Tuhan. Maka itu kita keluar dari gereja, hidup kita lebih buruk daripada orang yang tidak beribadah. Kita mau salahkan pendeta, sementara setiap minggu pendeta sudah berdiri sampaikan firman Tuhan. Kita mau salahkan Tuhan, sementara kita sendiri tidak pernah tekun di dalam kita mengiring Tuhan. Apa yang harus kita dapat? Kita tidak akan pernah memperoleh sesuatu kalaupun hal itu ada tidak pernah menjadi berkat. Artinya apa? Kita tidak akan pernah menikmatinya sampai masa yang cukup lama. Sebentar saja sudah selesai. Oleh karena itu, maka Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya supaya mereka mengikut Tuhan harus ada ketekunan. Saudara, kalau ingin ikut Tuhan harus ada ketekunan. Jangan ikut ibadah hanya karena memang ada suatu kepentingan di dalam. Jangan mau ikut Tuhan karena ada sesuatu urusan di dalam yang mau tidak mau harus dilakukan pada hari Minggu. Tapi ikut Tuhan karena memang kita memiliki ketekunan, karena Tuhan sudah melakukan hal-hal baik dalam kehidupan kita. Kepada yang sudah berkeluarga, Tuhan sebenarnya menjamin, mulai sekarang kita orang tua hidup takut akan Tuhan, maka sampai anak cucu kita akan menerima berkat Tuhan. Itu janji firman Tuhan. Kepada pemuda-pemudi, mulai sekarang saudara ikut Tuhan sungguh-sungguh, maka dijamin masa depanmu pasti akan diberkati oleh Tuhan. Jangan melihat uang banyak atau apapun yang ada pada kehidupan keluargamu atau orang tuamu, tapi lihat Tuhan yang memiliki rencana dalam kehidupanmu. Tapi kalau engkau tidak pernah memandang Tuhan yang berkuasa untuk memberikan segala sesuatu, dan engkau melakukan segala hal dengan akal pikiranmu seolah-olah Tuhan itu nomor 2, maka engkau tidak akan pernah merasakan kebahagiaan dalam kehidupanmu. Kebahagiaan di sini tidak berbicara tentang materi yang engkau dapat, uang berapa ratus juta, emas, berlian, rumah ataupun kendaraan apa saja, tapi kebahagiaan di sini berbicara tentang bagaimana kehidupan kita dipelihara oleh Tuhan sehingga kita tetap ada di dalam kehendak Tuhan, rencana Tuhan. Ini yang penting. Maka itu sungguh-sungguh kita hidup kepada Tuhan, maka Tuhan sudah pasti menjamin firman-Nya, Dia akan memberkati kita. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, Yesus menyampaikan hal ini kepada murid-muridnya, dan Ia berkata kepada mereka bahwa kamu harus tekun di dalam mengikut Tuhan, sebab mereka akan menghadapi tantangan yang mungkin membuat mereka, jika mereka tidak kuat, maka mereka akan kecewa. Yaitu di dalam ayat yang kedua, kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Penderitaan yang disampaikan kepada
murid-muridnya oleh Yesus adalah bahwa kamu ikut Tuhan bukan berarti kamu akan dipuji-puji, tidak. Tapi kamu ikut Tuhan, kamu akan dikucilkan. Kemudian kamu akan dianiaya. Dan pada saat kamu menghadapi itu, Yesus bilang penderitaan itu tidak boleh membuat ketekunan kamu menjadi runtuh. Tetapi sekalipun kamu menghadapi pengucilan itu di hadapan masyarakat, kamu harus tetap tekun. Karena kamu sedang mengerjakan sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh manusia, tapi dilihat oleh Allah, bahwa surga yang kekal menjadi bagian dalam kehidupan kalian. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, berapa banyak tantangan yang kita hadapi dalam kehidupan kita hari demi hari. Berapa banyak masalah, pergumulan yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Tetapi firman Tuhan berkata, sekalipun kita mungkin tidak dikucilkan, tapi tantangan masalah yang kita hadapi itu adalah Tuhan memberikan satu cara untuk bagaimana kita bisa melihat itu menjadi tantangan yang kita harus tekuni kehidupan kita di hadapan Tuhan. Jangan main-main dengan hidup ini. Karena hidup ini kita jalani tidak seperti yang kita pikirkan. Sebab Tuhan ingin akhir dari semua yang kita jalani ada sesuatu yang dapat memuliakan nama Tuhan. Ikut Tuhan jangan lari-lari. Kalau ikut Tuhan lari-lari, kita tidak akan pernah melihat akan campur tangan Tuhan. Kita tidak akan pernah menikmati berkat Tuhan. Karena kita ikut Tuhan tidak setia. Apalagi kalau ada tantangan. Jangan karena ada kekurangan dalam kehidupan keluarga, kemudian kita mulai kecewa dengan Tuhan. Saya malas ibadah, karena setiap hari Minggu saya ibadah, juga kehidupan saya seperti begini-begini saja. Ini hal-hal ini sering terjadi dalam kehidupan orang percaya. Mereka sedang mengukur Tuhan dengan materi yang mereka dapat. Kalau mereka dapat materi banyak, bagi mereka Tuhan itu mengasihi mereka. Kalau mereka mendapat materi sedikit, bagi mereka Tuhan tidak mengasihi mereka. Padahal kalau saudara masih bisa menghirup napas ini, saudara harus tahu bahwa itu gratis yang saudara dapatkan tanpa membayar. Harusnya saudara lihat itu sebagai satu hal yang diberikan secara cuma-cuma, bukan saudara diminta untuk bayar. Oleh karena itu, mari kita melihat kalau orang Kristen tidak memiliki sikap tekun, maka harus dipertanyakan. Saudara berkata saudara orang yang melayani Tuhan, saudara adalah majelis, saudara adalah hamba Tuhan, saudara adalah orang yang setia. Tapi kalau saudara tidak pernah memiliki ketekunan, saudara tidak akan pernah masuk dalam hitungan orang-orang percaya. Ada beberapa hal yang akan menjadi ciri orang bisa bertekun. Orang itu mengikut Tuhan, dia akan bertekun karena yang pertama, ia memiliki tujuan yang jelas. Kita bahas satu-satu ya. Tujuan kita mengikut Tuhan adalah untuk mengenal Dia. Tujuan saudara mengikut Tuhan adalah untuk mengenal Dia. Tapi kalau saudara mengikut Tuhan tidak mengenal Dia, maka saudara tidak akan pernah mengalami mujizat Tuhan dalam kehidupan. Cara untuk orang bertekun adalah dia memiliki tujuan yang jelas. Tujuan kita mengikut Tuhan adalah yang pertama untuk mengenal Dia. Artinya selalu ada di dalam hadiratnya. Saya mau cerita dulu. Anak saya yang nomor 2 yang sekarang ada di tempat lain dan kami mendoakannya. Dia masih SD, kemudian dia pulang dari sekolah, dia datang sampai rumah, dia cerita. Dia pulang dari sekolah, dia sampai di KPR yang atas gunung, ada seorang laki-laki badan besar bawa motor besar, kemudian kejar dia. Lalu dia bilang, "Adek, mau kemana?" Dia bilang, "Saya mau pulang, saya baru pulang dari sekolah." Ini dia baru SD. Kalau tidak salah waktu itu dia baru kelas 4. Terus laki-laki ini bilang sama dia, "Adek, mari om antar." Dia bilang tidak. Terus orang ini bilang sama dia, "Tadi bapak yang suruh bilang mau jemput adek." Dia langsung jawab dengan tegas, "Bapak saya punya keluarga itu banyak, dan keluarganya bapak saya itu saya kenal. Kalau saja bapak saya suruh mereka untuk jemput, pasti orang-orang yang bapak saya punya keluarga dan itu saya sudah kenal mereka." Orang ini dia bersikeras bilang, "Tidak,
Bapak yang tadi telepon bilang, mari suruh Om untuk jemput. Dia bilang tidak, Bapak tidak mungkin telepon Om untuk suruh jemput saya, karena Bapak saya punya keluarga ada di kota ini, ada juga. Itu dia masih SD kelas 1. Saya mau tanya, kalau saudara tidak mengenal, apakah saudara mau ikut? Ini anak kecil SD kelas 4. Karena dia tidak mengenal orang itu, maka dia bersikeras dia tidak mengikut. Mengikut Tuhan seperti begitu. Kalau saudara tidak punya pengenalan akan Tuhan, saudara tidak akan pernah sungguh-sungguh. Ini cerita biasa yang kelihatannya mungkin sepele, tapi membawa kita untuk memahami bahwa tujuan kita mengikut Tuhan adalah untuk mengenal Dia. Kalau kita mengikut Tuhan, kita tidak pernah punya pengenalan secara pribadi dalam kehidupan kita, tentu pengeringan kita kepada Tuhan akan terombang-ambing. Dan sudah pasti kalau orang yang mengajakmu, saudara tidak kenal, tidak mungkin saudara akan mengikut dia. Yesus yang mengajakmu sudah memperkenalkan diri melalui firman Tuhan. Kenapa kita masih bersikeras untuk tidak mengikut dia? Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, mengenal dia berarti selalu ada di hadiratnya. Ingat, waktu untuk kita beribadah paling banyak kita berkumpul itu hari Minggu. Hari lain itu kita mungkin hanya ibadah rayon, ibadah keluarga. Tetapi ada banyak waktu yang kita miliki di rumah. Firman Tuhan bilang, tujuan kita mengikut Tuhan adalah untuk mengenal Dia. Kalau kita sudah mengenal Dia, maka kita harus selalu ada di hadiratnya. Saudara biasa mengambil waktu di hadirat Tuhan untuk memuji Tuhan atau tidak? Atau waktu itu dibuang saja selama 1 hari, mulai dari pagi sampai malam? Waktu itu dibuang saja selama 1 minggu, hanya tunggu hari Minggu kita datang ke gereja, baru kita dengar firman Tuhan, kita berdoa. Hari Minggu kita ada di gereja, baru kita memuji Tuhan. Saya tidak perlu menghakimi Bapak Ibu, tetapi saya menyampaikan ini supaya Bapak Ibu jika ada kelalaian dalam hal ini, mulai perbaiki diri untuk memiliki pengenalan yang benar-benar di hadapan Tuhan. Bahwa kita mengenal Tuhan untuk kita senantiasa ada di dalam hadiratnya dengan cara apa? Dengan cara kita mencari hadirat Tuhan, supaya Tuhan senantiasa ada bersama dekat dengan kita. Yang kedua, tujuan kita mengikut Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan. Memuliakan Dia dengan cara ada penyembahan di hadirat Tuhan. Saudara, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, kesaksian firman Tuhan itu memberikan banyak penjelasan. Ketika orang memuji Tuhan, ada kesembuhan. Ketika orang memuji Tuhan, ada kelepasan. Ketika orang memuji Tuhan, iblis pergi dari tempat itu. Artinya bahwa waktu yang kita miliki dalam kehidupan kita, mari kita pergunakan untuk kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Jangan kita buang-buang waktu itu. Kalau kita tidak sibuk dengan pekerjaan kita dan kita sedang ada di rumah, maka waktu itu kita pergunakan untuk menyembah Dia. Karena menyembah Tuhan tidak hanya dilakukan pada saat ibadah di gereja atau di ibadah kunjungan keluarga. Menyembah Tuhan pada saat kita sendiri di rumah, ada waktu dan kesempatan kita pakai untuk menyembah Tuhan. Yang berikut, tujuan kita mengikut Tuhan adalah menjalani kehidupan sesuai dengan kehendak-Nya. Apa itu maksudnya? Baca firman Tuhan, berdoa, dan renungkan firman Tuhan. Taati firman Tuhan dalam kehidupanmu, maka engkau akan merasakan apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupanmu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus menyampaikan kepada murid-murid supaya jauh-jauh hari sebelum mereka mengalami hal-hal yang mungkin akan membuat kehidupan mereka kecewa kepada Tuhan, mereka sudah harus tahu bahwa hal itu sudah disampaikan. Orang percaya bukan berarti dia akan terlepas daripada penderitaan. Ingat itu baik-baik. Orang yang mengikut Tuhan, yang setia melayani Tuhan, mengering Tuhan, bukan berarti dia akan terlepas dari setiap permasalahan. Tetapi ia akan kuat di dalam menjalani kehidupan sekalipun ada permasalahan, sebab dia tekun di dalam Tuhan. Amin. Bapak Ibu, pergunakan waktu ini dengan baik. Cari hadirat Tuhan. Tanya Tuhan apa yang Tuhan mau bagi kehidupan kita. Bicara kepada Tuhan
Tuhan sesuai dengan bahasa isi hati yang ada padamu. Katakan kepada Tuhan, hidup ini hanya karena anugerah-Mu. Kalau Tuhan izinkan suatu masalah terjadi, maka Tuhan berikan kekuatan untuk saya bisa dapat menghadapinya dengan baik. Saya menjalaninya. Pada akhirnya saya melihat bahwa Tuhan campur tangan dalam kehidupanku. Jangan kecewa. Jangan kita berpikir, kenapa saya harus mengalami hal ini? Kenapa saya harus menderita seperti ini? Kenapa saya harus hadapi hal-hal buruk seperti ini? Apakah kehidupan kita selama kita mengikut Tuhan, kita hanya mau menerima yang baik-baik? Tentu saja tidak. Karena Tuhan sedang menguji kemurnian iman kita. Ketika kita dengan tekun menjalaninya, maka kita akan memperoleh jawaban Tuhan. Di akhir daripada semua penderitaan itu, ada maksud Tuhan yang baik. Supaya kita senantiasa melihat, memandang Tuhan bahwa Ia adalah Allah yang berkuasa, yang sanggup melakukan segala perkara. Yang kita pikirkan sampai yang kita tidak pikirkan pun, Allah memberikannya kepada kita. Yang kedua, orang bisa tekun dengan cara motivasi mengikut Tuhan itu berdasarkan kepada hal-hal yang baik. Dia memiliki motivasi di dalam mengikut Tuhan. Tentu motivasi yang tertulis adalah satu, kasih. Memiliki kasih kepada Tuhan karena Tuhan sudah lebih dahulu mengasihi kita. Dan yang kedua, memiliki kasih kepada sesama. Firman Tuhan yang mengajarkan tentang kasih yang pertama dan utama adalah mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Dan motivasi kita di dalam mengikut Tuhan bukan untuk kita diberkati, bukan untuk kita diberi jabatan, bukan untuk kita dikenal oleh pejabat, bukan untuk dikenal oleh siapa-siapa atau kita menjadi orang hebat, bukan. Tapi motivasi kita untuk mengikut Tuhan adalah dasarnya kasih, sebab Tuhan sudah lebih dulu mengasihi kita. Saudara, kalau Tuhan tidak mengasihi, mungkin hari ini saya tidak menginjak usia 50 lebih. Oleh karena kasih Tuhan, maka Tuhan mengizinkan kita masih ada menikmati hidup. Kenapa? Tuhan sudah lebih dulu mengasihi kita. Sehingga Tuhan bilang, kalau kamu sudah dikasihi, maka tujuan kamu mengikut Tuhan memiliki motivasi bukan untuk memperoleh harta dunia, tapi karena kasih-Mu. Engkau mengasihi aku sebab aku lebih dulu mengasihi engkau. Praktekkan itu dalam kehidupan. Saudara, kadang-kadang kita mau memberi waktu kepada Tuhan, kita banyak memberikan perhitungan. Saya harus jujur bahwa saya, ini disorot ya, tapi saya tidak suka orang yang suka ibadah kemudian memberi alasan. Ditelepon untuk ibadah, dia punya alasan banyak. Dia sibuk inilah, itulah, tidak angkat HP lah, tidak peduli lah. Sungguh saya tidak senang dengan jemaat yang begitu. Kenapa? Karena seolah-olah tujuan kita ibadah di sana membawa beban untuk hidupnya. Padahal tujuan kita beribadah di sana untuk mendoakan kehidupan keluarganya. Tapi yang heran, masih ada yang berkata saya tidak menerima. Saya ingin sampaikan kepada jemaat, kalau perlu tiadakan makan minum supaya ketika dikasih jadwal ibadah tidak menjadi beban karena uang tidak ada untuk menyiapkan makan minum. Supaya apa? Supaya saudara tidak terbeban, hanya saudara siap rumah dan ada kunjungan. Bersyukur kita ini ibadah suka-suka hati, tapi majelis jemaat mau datang untuk kunjungi kita. Ingat ya, kalau gereja besar di sana orang tidak mengenalmu. Yang model lari-lari dan ibadah lari-lari, orang tidak kunjungi sampai mati pun. Tapi bersyukur ini jumlahnya sedikit, sehingga dari gembala itu tahu semua, dari yang besar sampai yang baru lahir. Namanya semua dia tahu, beliau tahu. Sehingga mau mengunjungi kita, sekalipun kita malas-malas kepala batu, tidak mau datang ibadah, dia masih telepon, kami mau datang kunjungi. Yang heran masih ditolak lagi. Lalu kenapa kita berkata kita mengasihi Tuhan kalau ibadah saja kita tidak mau menerima? Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, tujuan kita mengikut Tuhan dasarnya adalah kasih. Kasih yang kita harus praktekkan kepada Tuhan dengan cara apa? Uang kita banyak kita berikan, harta kita kemudian kita sumbangkan. Itu hal berikut. Yang paling utama adalah waktumu engkau berikan untuk Tuhan.
Nanti kalau hamba Tuhan bicara keras, dia bilang hamba Tuhan kasar sekali, saya tidak mau ibadah di situ. Saudara, saya pernah disampaikan oleh salah satu jemaat kita, sampai sekarang dia masih ada. Dia bilang sama saya tahun depan saya pindah. Saya bilang sama dia, saya mungkin mau bicara kasar bahwa kalau Bapak pindah saya tidak rugi, tetapi ingat, yang penting Bapak pindah dari sini dan ke sana, Bapak lebih baik. Tapi saya akan merasa kecewa dan malu kalau Bapak pindah dari sini ke sana malah tambah buruk. Ini orang tua yang rambut sudah putih, saudara. Tapi kalau kita tidak jawab, nanti dia merasa bahwa apa yang disampaikan itu dia. Saudara tahu, berapapun jiwa yang Tuhan percayakan, kita akan layani. Yang keras-keras kepala seperti begitu, apa yang akan Tuhan mau lakukan kalau hidupnya seperti begitu? Jangan pernah memiliki pemikiran bahwa biarkan hamba Tuhan yang cari saya terus. Saudara, ini bukan perusahaan pribadi. Ini pekerjaan Tuhan. Jadi kalau ada hamba Tuhan majelis yang peduli dengan hidupmu, jangan pasang gengsi terlalu tinggi, kemudian seolah-olah tidak peduli dengan perjuangan mereka untuk mencarimu. Saudara, bukan mereka kurang jiwa. 2-3 orang yang Tuhan percayakan untuk mereka layani, mereka akan layani. Tapi mereka berpikir tentang kehidupanmu. Bagaimana pengiringanmu kepada Tuhan? Akan tetap tekunkah ataukah nanti suatu saat kau akan mengkhianati Tuhan karena engkau tidak pernah memiliki ketekunan di dalam Tuhan? Saya ingin sampaikan ini dengan tegas, supaya kita jemaat yang sering keras-keras kepala, turunkan egomu karena engkau tidak terlalu hebat di hadapan Tuhan. Majelis memiliki kewenangan karena diperintahkan oleh pendeta untuk mencarimu, melayanimu. Bukan ada satu kelebihan dalam dirimu sehingga hamba Tuhan harus mencarimu. Tidak. Tapi mengasihi dirimu supaya engkau tidak tersesat di jalan yang rusak. Jadi jangan sombonglah dengan Tuhan. Kita belajar untuk tekun. Ketekunan yang dimaksud apa? Ketekunan itu cari hadirat Tuhan. Bayangkan ibadat tidak datang, dikunjungi pun tidak mau. Lalu saudara mau dapat kekuatan dari mana? Tidak akan pernah ada kekuatan dan terjadi masalah sedikit, saudara mulai otak-atik hati dengan Tuhan, kecewa dengan Tuhan, dikucilkan sedikit, saudara mulai mundur dari Tuhan. Itu terjadi dalam kehidupan orang Kristen. Jangan bicara orang sana yang belum percaya Kristus, yang saudara mau bawa. Bicara yang di dalam saja, banyak yang memiliki sikap Yudas seperti itu. Saya ingin sampaikan ini dengan tegas. Jangan kita menganggap Tuhan seolah-olah satpam yang pada saat kita butuh, ayo cepat buka pintu untuk berkat itu datang. Oh, saya sudah banyak, silahkan mau tutup pintu kamu apakah terserah. Jangan. Tapi tempatkan Tuhan adalah kudus yang dia mengendalikan hidupmu 100%. Sehingga ketika ada ibadah mengunjungimu, jangan engkau membuat diri seolah-olah kau orang hebat yang harus dicari-cari. Buat hidupmu merendahkan diri di hadapan Tuhan, supaya pada saat majelis mengunjungimu untuk mendoakanmu, ada berkat yang mengalir. Doa itu nyata kuasanya. Tapi kalau saudara sendiri tidak pernah memiliki waktu untuk Tuhan, lalu dikunjungi pun saudara masih pelin-pelan, bagaimana mungkin berkat doa itu nyata dalam kehidupanmu? Kita mau memiliki segala sesuatu pun kita tidak akan pernah lebih hebat dari Tuhan, saudara. Majelis dipercayakan sekalipun mereka memiliki kekurangan, mereka punya tanggung jawab rohani untuk mendidikmu menjadi jemaat yang taat. Jangan sering alasan. Saya sibuk ini, saya sibuk itu, saya begini, saya begitu. Lalu kapan pertumbuhan iman akan terjadi di jemaat ini kalau jemaatnya cuma sedikit saja, masih banyak alasan untuk mengiring Tuhan? Tidak heran ketika ada tantangan datang, mulai ciut dan mundur dari Tuhan. Dan mulai mengarang cerita bahwa Tuhan tidak mengasihi saya. Saya ingin sampaikan bahwa kalau Tuhan menurunkan murkanya atas kehidupan kita, kita seperti debu tanah yang diinjak-injak yang tidak berarti.
ini Tuhan masih memberikan kesempatan saudara duduk dalam ruang gereja. Pergunakan waktu baik kepada Tuhan sebelum Tuhan murka kepada kita. Saudara tidak akan pernah memiliki kekuatan untuk dapat menangkis apapun jika itu diizinkan Tuhan untuk terjadi dalam kehidupanmu, kalau saudara tidak ada ketekunan. Engkau harus memiliki satu motivasi yang jelas bahwa dasarnya adalah kasih. Engkau mengasihi Tuhan karena Tuhan lebih dulu mengasihi saudara. Kasih yang kita harus praktekkan dengan cara apa? Ambil waktu setia beribadah dan lihat apa yang terjadi dalam kehidupan sesamamu. Saya harus berkata, manusia ini kadang-kadang kita tidak sadar diri. Kita sebetulnya tidak berarti, tapi kita terlalu sombong di hadapan Tuhan. Dan ini tidak baik. Kita ingin berkat Tuhan, tapi kita tidak merendahkan diri di hadapan Tuhan. Bagaimana mungkin berkat itu datang? Jangankan berkat secara jasmani, uang apapun. Tetapi berkat damai sejahtera pun Tuhan tidak akan berikan. Karena apa? Keangkuhan kita terlalu lebih dari akal sehat. Saya sudah menyadari hidup saya bahwa sejak saya lahir dulu, saya lahir di kampung dan saya hidup seperti itu. Saya juga tidak mengenal Tuhan sungguh-sungguh. Ketika Tuhan bawa saya keluar dari kampung, saya pergunakan waktu itu untuk saya cari Tuhan sungguh-sungguh. Saudara, mau orang Papua ataupun orang Papua, di bumi ini kita adalah perantau. Jadi saudara dibawa dari kampung halaman, kasih keluar, taruh di suatu tempat, pergunakan kesempatan itu untuk cari Tuhan. Jangan sibuk dengan urusan pribadi yang seolah-olah kalau engkau tidak kerjakan, engkau tidak akan memperoleh apapun. Lalu motivasi kita mengikut Tuhan itu dasarnya apa? Dasarnya adalah kasih. Di mana kasih kita kepada Tuhan? Kalau sampai ibadah saja ogah-ogahan, sampai Tuhan memberikan mujizat terjadi dalam kehidupannya pun masih tetap tidur nyenyak dan tidak sadar. Kadang-kadang saya pikir, ya mungkin Tuhan izinkan ada jemaat seperti begini supaya kami semakin banyak bergumul. Yang kedua, motivasi kita mengikut Tuhan adalah pengenalan diri. Maksudnya apa? Kita memahami diri kita itu siapa? Siapa diri kita? Kita mengenal diri kita. Bahwa kita manusia memiliki kelemahan, maka kita butuh Tuhan untuk senantiasa memberikan kekuatan kepada kita. Kita harus mengenal diri kita. Dan jangan mengenal diri di atas kesombongan, tapi mengenal diri di bawah kaki Tuhan. Bahwa kita ini sebetulnya debu yang tidak berarti, tapi Tuhan masih memberikan kesempatan hidup. Maka kita harus membutuhkan Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara butuh Tuhan? Pasti semua takut untuk jawab. Kalau saudara butuh Tuhan, kenal dirimu di hadapan Tuhan. Siapa dirimu? Tuhan, saya ini manusia yang diciptakan dari debu. Saya memiliki keterbatasan dalam segala hal. Untuk mengetahui masa depan saja saya tidak tahu. Maka saya butuh Tuhan dalam kehidupan. Banyak mujizat yang Tuhan buat dalam hidup kita. Saudara, berkali-kali saya berkata kepada jemaat di tempat ini bahwa apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan keluarga kami, Tuhan hanya ingin membela pelayanan. Bukan karena doa kami hebat, bukan. Tapi Tuhan ingin membela pelayanan. Karena pelayanan ini sering orang berkata, jemaat sedikit itu Pak Asmuruf, kau buang-buang waktu, kau pindah saja sudah di jemaat yang paling banyak. Semua mau ada di tempat yang ramai, lalu yang sedikit ini siapa yang akan tangani? Jadi makanya saya bilang, apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan keluarga kami hanya sekedar untuk menunjukkan pembelaannya terhadap pelayanan ini. Maka itu mari kita bersatu, bergandengan tangan untuk kita melakukan pelayanan ini dengan tidak dipaksa. Apapun yang bisa kita kerjakan,
Mari kita kerjakan untuk Tuhan. Apapun yang kita lakukan itu atas dasar kasih kepada Tuhan, atas dasar kita mengenal diri kita bahwa kita tidak mempunyai kekuatan selain Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita. Yang ketiga, motivasi kita mengikut Tuhan, keinginan kita untuk hidup seperti Yesus, karena Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Yesus adalah kebangkitan. Sekalipun mungkin kita tidak sempurna, tapi minimal ada niat untuk kita hidup sebagaimana firman Tuhan kehendaki. Kita tidak mungkin sempurna seperti Yesus karena kita ada di bumi dan kita hidup, kita lahir di dalam dosa sehingga kita masih ada di bumi dan banyak hal yang mungkin membuat kita akan jatuh dalam dosa. Tapi setidaknya kita bisa berusaha untuk lakukan firman Tuhan. Keinginan untuk hidup seperti Yesus karena Yesus adalah jalan kebenaran. Tapi kalau kita tidak punya keinginan, bagaimana mungkin firman Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita? Kalau kita tidak memiliki keinginan untuk bagaimana kita hidup melakukan firman Tuhan, Tuhan pun tidak akan paksa. Halo? Saya mau tanya, kalau Bapak Ibu punya anak-anak tidak mau makan makanan ini, Bapak Ibu paksa makan? Seperti itu firman Tuhan. Disampaikan kalau Bapak Ibu tidak mau lakukan, tidak ada dipaksa untuk harus lakukan. Anak saya kalau dia sudah bilang, mama saya tidak mau makan makanan ini, saya maunya ini, ya sudah silahkan. Karena saya tidak mungkin paksa, saya paksa dia muntah. Firman Tuhan pun disampaikan seperti itu. Saudara biar duduk di sini, kalau tidak mau untuk lakukan firman Tuhan, pendeta tidak akan mungkin marah-marah, tidak. Kami hanya bisa menyampaikan, kalau saudara mau silahkan menikmati berkat firman Tuhan, kalau tidak mau silahkan. Pilihan ada di tangan saudara. Kami hanya berdiri menyampaikan sesuai dengan apa yang kami tahu. Lebih daripada itu urusan jemaat dengan Tuhan. Mau seperti apa firman Tuhan yang diterima. Itu yang perlu diperhatikan dalam kehidupan. Yang terakhir, kalau biasa yang terakhir begini orang bilang syukur sudah biar tidak marah-marah di atas mimbar. Ini terakhir ya cepat-cepat kita pulang. Nah kalau ibu itu dapat jadwal itu sudah kamu pergi berarti kupas kamu bersih. Ya, yang ketiga, orang bisa tekun dengan cara konsisten dengan Tuhan. Tadi yang pertama, tujuan kita mengikut Tuhan itu ada 3, motivasi kita mengikut Tuhan ada 3. Kemudian yang ketiga adalah ia konsisten dengan Tuhan. Apa arti kata konsisten? Bertindak dan bekerja dengan hati-hati dan berkomitmen dalam melakukan keputusan. Ingat, berkomitmen di dalam melakukan keputusan. Saudara, dalam mengikut Tuhan itu butuh komitmen dari dirimu, bukan paksaan dari hamba Tuhan atau orang lain. Kalau engkau sudah berkata bahwa engkau mau mengikut Tuhan, maka itu komitmenmu. Kau ambil keputusan untuk mengikut Tuhan, jangan main-main dengan Tuhan. Itu engkau konsisten dengan Tuhan dalam keputusanmu itu. Jangan kita mengambil keputusan mengikut Tuhan tapi kita tidak pernah konsisten dengan Tuhan. Itu artinya apa? Ikut rame. Makanya di dalam orang lain menyanyi, kita santai-santai main HP. Di dalam orang lain memuji Tuhan, kita masih ajak teman bicara. Dalam firman Tuhan sedang disampaikan, kita masih bisik sana bisik sini. Sikap-sikap anak kecil yang sebetulnya tidak dipraktikkan oleh jemaat. Yang kedua, konsisten dengan Tuhan. Pendirian tidak mudah goyah ketika ada masalah. Tidak mudah goyah karena dia konsisten dengan Tuhan. Makanya firman Tuhan itu di dalam ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga, semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun Allah. Saudara, kalau memiliki pendirian yang teguh, saudara mau dikucilkan pun saudara tidak akan pernah mundur dari Tuhan. Tapi kalau saudara tidak memiliki hidup yang konsisten dengan Tuhan, saya jamin saudara sedikit-sedikit kecewa dengan Tuhan. Itu saya jamin. Kenapa? Karena saudara tidak mengenali dirimu dan saudara tidak mengenal Tuhan. Sehingga
memiliki konsisten di dalam Tuhan, sedikit-sedikit saudara putus asa, kecewa, putus pengharapan, dan ingin pergi dari Tuhan. Ini orang Kristen banyak ini, saya heran juga kadang-kadang. Bagaimana kita mau bertumbuh secara iman kalau kita tidak memiliki konsisten di hadapan Tuhan? Tadi di awal saya sudah katakan, orang bekerja saja harus konsisten baru bisa memperoleh hasil. Bagaimana dengan Tuhan kita memperoleh kalau kita tidak pernah konsisten dengan Tuhan? Kita cepat goyah ketika ada masalah. Kita cepat putus asa ketika ada masalah. Tidak ada uang, kita mulai mundur dari Tuhan. Hari ini beras habis, kita mulai kecewa. Siapa yang bisa tolong saya? Mulai telepon kiri kanan. Kalau orang tidak bisa bantu, kita mulai kecewa dengan orang itu. Saudara, kalau konsisten dengan Tuhan, Tuhan tahu kebutuhanmu. Karena setiap orang Tuhan izinkan untuk mengalami pergumulan supaya Tuhan ingin tahu apa yang sedang ada dalam hatinya. Motivasi dia mengikut Tuhan seperti apa? Hanya untuk memperoleh sesuatu atau benar-benar karena kasihnya kepada Tuhan? Ini yang perlu diperhatikan. Jadi kita jangan jadi jemaat yang seolah-olah cengengesan. Ya. Kalau Tuhan berkati kita, kita mulai bersorak-sorak. Kalau Tuhan izinkan satu pergumulan, kita mulai mengecil iman kita dan seolah-olah kita tidak pernah kenal siapa Tuhan yang sanggup buat mujizat. Pendirian tidak mudah goyah ketika ada masalah. Pendirianmu tidak mudah goyah ketika saudara ada masalah. Karena orang yang hidup mengenal Kristus, dasarnya kasih, maka dia tidak akan pernah goyah. Sekalipun dibenci, dicaci maki, dianiaya, dia tetap akan tahu bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi kehidupannya. Dia tidak akan pernah mundur. Yang berikut, ketika ia konsisten dengan Tuhan, maka teguh dalam panggilan dan pengiringannya. Teguh dalam panggilan dan pengiringannya. Banyak anak muda yang sudah dibaptis, tapi entah kemana mereka hari ini. Setiap tahun Bapak Pendeta baptis orang di Tanjung sana sampai tangan capek. Kasih masuk, kasih keluar, celup, kasih keluar, celup, kasih keluar. Hitung bisa 1 kali baptis, itu jumlahnya seperti jumlah murid Tuhan Yesus, 12 orang bahkan lebih. Tapi pertanyaannya, setelah dicelup ada di mana? Kenapa bangku-bangku ini masih kosong? Bisakah kita arahkan, kita punya anak-anak, kamu sibuk, kamu nakal, tapi coba kamu cari Tuhan? Ataukah kita bilang, ya kita berdoa saja sudah, berdoa saja sudah. Saudara tahu, sekarang ada di Bali, saya bicara, saya marah. Jangan pernah kamu anggap remeh hidup ini. Apa kamu pikir kamu anak pendeta kemudian dijamin kamu untuk hidup baik? Tidak. Kamu menjalani hidup kamu sesuai iman yang ada pada kamu. Kalau kamu main-main dengan Tuhan, maka Tuhan pun akan bermain-main dengan kamu. Biarpun terlambat, saya suruh pergi gereja, saudara. Kau tidak bisa tinggal, kau pergi. Dia bilang, mama terlambat. Tidak, kau pergi ibadah. Bicara, kita punya tanggung jawab. Orang tua memberikan tanggung jawabnya kepada anak dengan cara apa? Menasehati mereka. Kasih tahu, saudara, saya sekalipun kadang mau dibentak, kemudian tidak peduli, pokoknya yang penting saya kasih tahu, itu salah. Jangan dilakukan ya. Karena bayangkan saja, kami punya anak laki-laki cuma 1. Lahir dari kandungan hamba Tuhan, lalu dia hancur lebur. Kira-kira bagaimana? Malunya itu sampai ke ubun-ubun. Saya marah, saudara, saya bicara. Saya tidak peduli, apapun itu, pokoknya tidak boleh. Mama jangan begitu, tidak. Kau harus tahu itu tidak boleh. Mama bicara jangan kasar. Mama bicara dengan kau kasar, dengan jemaat mungkin tidak. Tapi dengan kau saya harus kasih tahu itu salah. Tidak boleh kau lakukan. Supaya apa? Mereka konsisten dengan Tuhan. Sekalipun mereka tidak jadi hamba Tuhan, tapi setidaknya mereka itu memiliki kesetiaan kepada Tuhan. Beribadah saja itu sudah syukur bagi Tuhan.
teguh dalam panggilan dan pengeringan. Jangan kita dibaptis seolah-olah kita hanya butuh kertas sepanggal untuk nanti mendukung kita dalam setiap urusan kita. Entah itu cari pekerjaan atau apapun, pernikahan atau apapun. Jangan. Tapi kita komitmen untuk kita dipanggil oleh Tuhan, kita mengiring Tuhan. Karena memang benar-benar Tuhan mau kita menjadi orang yang baik. Saudara, saya berdoa. Saya berlutut berdoa, tapi saya keluar dari kamar, saya bicara keras. Saya tidak peduli. Karena bagi saya yang tahu itu hanya bapak, anak-anak. Saya berlutut berdoa, tapi saya keluar, saya bilang itu salah. Ingat, itu salah, tidak boleh. Sekalipun dia mau terima dengan hati yang panas, itu salah. Intinya itu salah, titik. Tanggung jawab kita. Karena mereka masih ada di dalam rumah. Sekalipun mereka sudah bekerja, mereka masih ada dalam rumah, mereka belum pisah rumah, belum berkeluarga, sehingga kita memiliki tanggung jawab untuk menasihati mereka. Jangan takut karena dia fisiknya tinggi, kemudian kita lihat kesalahan, kita diamkan. Bicara, karena Tuhan kasih mulut untuk kita menasihati. Yang sekarang tidak ada istilah di ujung rotan ada emas. Zaman kami sekolah ada istilah itu. Karena sekarang kalau di ujung rotan ada emas, maka berurusan dengan, ya silahkan jawab, sudah, saya tidak mau jawab. Yang berikut, konsisten dengan Tuhan, sulit terpengaruh dengan situasi. Ingat, orang konsisten dengan Tuhan dia akan sulit terpengaruh dengan situasi, sekalipun situasinya itu seperti apa, dia tetap tahu bahwa Tuhan itu nomor satu. Ini kita gampang sekali terpengaruh. Kenapa begitu terpengaruh? Karena ikut ramai di dalam mengikut Tuhan. Kita tidak boleh terpengaruh dengan situasi. Situasi mau seperti apapun, engkau tahu bahwa Tuhan masih mengasihimu, maka engkau harus tetap mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yang berikut, antara kata dan perbuatan sama, artinya apa yang diucapkan itu juga yang dikerjakan. Haleluya, ini sering disampaikan oleh Bapak Pendeta. Orang konsisten dengan Tuhan, antara kata dan perbuatan itu dilakukan. Jangan kau janji kepada Tuhan, kemudian datang waktunya kau lupa dengan janjimu kepada Tuhan. Antara kata dan perbuatan harus sama, itu tidak hanya merujuk kepada pendeta, gembala, ataupun majelis. Jemaat yang mengaku diri sebagai anak Tuhan pun harus memiliki sifat itu. Antara kata dan perbuatan tidak boleh beda. Hari ini engkau janji kepada Tuhan, maka besok pun engkau harus menepati. Jangan main-main. Tuhan, nanti engkau sudah berkati saya akan memberi begini. Waktunya uang banyak, lupa tidak pernah muncul di gereja. Uang habis baru muncul di gereja. Ini yang sering terjadi. Semoga ada pertobatan di dalam jemaat supaya jangan ada sikap begini. Belum diberkati, minta hamba Tuhan berdoa tidak berhenti-henti. Begitu diberkati, hilang dari peredaran. Hamba Tuhan telepon tidak pernah angkat HP. Ingat itu. Ini tergolong sikap sombong. Nah, kita tidak pernah peduli bahwa berkat itu Tuhan yang kasih. Ingat diri kita bahwa kita ini debu yang sebetulnya tidak berarti kalau Tuhan tidak angkat kita, maka kita tetap tinggal seperti begitu. Tapi Tuhan mau kita menjadi orang yang sekalipun dipandang mata manusia kita tidak berarti, tapi di hadapan Tuhan ada iman pengharapan yang kuat di dalam menghadapi setiap permasalahan. Haleluya. Kesimpulannya, amin, sudah selesai. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu supaya apabila datang saatnya kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Yesus menyampaikan bahwa penderitaan, pengucilan, penganiayaan akan dialami oleh murid-murid yang setia mengikut Tuhan. Tetapi Yesus mengingatkan bahwa ketika engkau mengalami itu, engkau sudah tahu bahwa saya sudah mengatakan itu semua kepadamu. Jangan bertanya lagi, kenapa ikut Tuhan baru sedikit-sedikit sakit? Jangan tanya itu. Kenapa ikut Tuhan baru sedikit-sedikit ada penyakit ini, penyakit itu? Tanya Tuhan, Tuhan izinkan ini terjadi karena ada dosa apa di saya? Tuhan izinkan ini terjadi karena ada kesalahan saya apa di hadapan Tuhan? Tanya Tuhan begitu. Jangan bilang, kenapa saya ikut Tuhan terus tapi kehidupan saya sedikit-sedikit sakit, sedikit-sedikit masalah. Jangan begitu. Bilang, Tuhan
ini hidup yang berdosa ini, yang suka kepala batu. Jadi lihat hidup saya, kira-kira Tuhan izinkan ini terjadi karena ada apa yang salah di dalam diri saya terhadapmu. Mungkin saya kurang melakukan firman-Mu. Ampuni saya, supaya Tuhan memberikan pengampunan. Ketekunan adalah kemampuan dari dalam diri untuk dapat bertahan ketika menghadapi tekanan dan kesulitan. Dan ketekunan di dalam Tuhan akan memberikan pengaruh positif dalam kehidupanmu. Maka firman Tuhan berkata, orang yang hidup takut akan Tuhan, anak cucunya akan diberkati. Hari ini saudara setia mengikut Tuhan, maka ketika saudara mengakhiri pertandingan itu di dunia ini, anak cucu saudara itu akan tetap diberkati Tuhan, karena mereka adalah keturunan-keturunan yang hidup takut akan Tuhan. Amin. Kita berdoa.